Tuan Jiang. Yinlong Palace khusus izinkan aku naik tanpa upacara. Jadi aku bisa jadi Ratu Beijing. Aku tak bisa menebus ini. Bersedia? Dengan nikahku sendiri? Hari ini aku tak mau lihat darah. Serahkan kota timur. Tak perlu perang. Apa maumu? Hahaha. Permintaanku simpel. Temani aku semalam. Layani aku sampai puas. Kurang ajar, berani melawan atasan. Salah ngomong. Pria di atas, wanita di bawah. Dulu kalau bukan ketua Yinlong Palace bela aku, kau pikir perempuan biasa sepertimu bisa duduki posisi ini, jadi ratu bawah tanah. Jangan banyak omong dengan wanita bau ini. Langsung saja, siapa lawan? Bunuh tanpa ampun. Serang. Istana Yinlong, tak ganti kecuali yang terbaik. Tak terima selain harta langka, tak utang selain untuk kecantikan luar biasa. Abakus naga emas. Go Tuan Jiang. 30 tahun lalu, keluarga Wei gadaikan setengah hidupnya, demi tambah umur Wei tua 50 tahun. Benarkah ini? 50 tahun lalu, keluarga Zhou gadaikan 90% hartanya, demi tahta Jiangnan. Benar begitu. Jika bukan kalian, masa gadai belum habis. Hari ini, akan kubuat kalian bayar lunas. Mohon ampun Tuan Jiang. Raja Jiangnan, Tuan Malam. Kalian melawan atasan, itu hukuman mati. Kalau bukan butuh kalian jaga ibu kota, sudah kucabut nyawanya. Kini kupotong satu jari, biar jadi pelajaran. Kalian terima. Pak Shijang, tolong ampun saya. Tian Jiao mau tukar kontrak nikah dengan surat gadai. Mulai sekarang layani Pak Jiang, selalu di sisinya. Tak perlu. Tak usah layani. Aku sudah dijodohkan dengan putri sulung keluarga Ye. Siapkan mas kawin untukku. Nobatkan keluarga Ye jadi paling kaya di Donghai. Beri perintah emas, kasih aset triliunan. 3 hari lagi, aku nikah di Tianxialu, puncak Donghai. Menikahi putri sulung keluarga Ye. Kalian wajib hadir. Putri sulung keluarga Ye. Aku mau lihat sekuat apa keluarga Ye. Berani rebut laki-laki dariku, Xu Tianjiao. Siapkan pesawat, terbang ke Donghai. Sambut Pak Jiang di Donghai. Sambut Pak Jiang di Donghai. Tuan Jiang, saya sudah siapkan jamuan Yinglong di Tianxialu untuk menyambut Anda. Tolong bantu satu hal. Silakan perintah, Tuan. Dulu ya, 4 keluarga besar dipilih guru saya karena kebaikan mereka. Guru melanggar aturan Hidden Dragon Hall. Mereka diizinkan sandera tanpa upacara. Sejak itu, keempat keluarga langsung naik. Sekarang saatnya menebus sandera. Segera panggil 4 keluarga besar. Semua pihak yang punya hutang sandera harus datang ke Tianxialu untuk menebus. Jika melanggar, seluruh keluarga akan dibasmi. Keluarga Ye jadikan pernikahan sebagai tebusannya. Tukar. Kamu datang buat kencan nikah ya? Bisa dibilang begitu. Oke, saya langsung ke inti. Kamu lumayan cakep. Tapi standar saya tinggi. Kamu belum cukup buat saya. Saya beda dari mereka. Surat nikah di tanganku ini. Surat nikah ya Pak. Jangan asal bicara. Aku sudah lihat banyak orang. Tapi yang berani tipu Yehan baru kamu. Kamu yang pertama. Kamu bukan Yesua. Kamu. Kamu cari kakakku. Siapa namamu? Jiang Bei dari keluarga Jiang. Kakak ipar. Dengar-dengar keluarga Ye, 20 tahun lalu pernah tanda tangani janji pernikahan. Bener nggak? Memang ada. Tapi itu urusan lama. Sudah nggak berlaku lagi. Tuan Zhou, dulu keluarga Ye kepepet.
Kakekku putus asa cari jalan keluar, ditipu dukun tua, disuruh pakai janji nikah. Katanya cuma begitu bisa selamatkan keluarga Ye. Sungguh konyol banget. Schwaner, benar banget. Kakek kami tertipu orang, makanya tanda tangan surat nikah. Sekarang kakek juga sudah tiada. Janji nikah itu omong kosong. Itu cuma kertas tak berguna. Tulisan hitam di atas putih. Akte nikah dengan darah. Sekarang kalian anggap cuma kertas biasa. Kau siapa? Berani masuk ke rumah ya? Wow, dia kakak Ipa. Jiang Bei dari keluarga Jiang. Dia masih bawa surat nikah yang ditandatangani kakek. Diam kau. Kau itu anak sisa keluarga Jiang yang terkutuk. 20 tahun lalu, keluarga Ye tukar janji nikah. Sebagai ganti kemewahan seumur hidup, sekarang mau batalin nggak bisa. Ayo pergi. Aku nggak tahu soal surat janji nikah itu. Hei bocah, Nona Ye itu istimewa. Hanya orang top seperti aku yang pantas. Anak kandung Raja Jiangnan baru cocok. Kamu nggak pantas, jangan mimpi. Oh, harus tahu diri, Elsa. Cepat pergi dari sini. Kalau enggak, aku kasar. Nggak sopan. Benar, cepat pergi. Dulu keluarga Ye terdesak, sampai mohon-mohon ke guru saya, baru dapat surat janji nikah ini. Itu sebabnya keluarga Ye makin maju. Langsung jadi keluarga kaya. Sekarang mau langgar janji, apa kalian nggak takut kalau semua saya ambil kembali dari keluarga Ye? Kamu siapa sih? Berani-beraninya mau ambil semua milik keluarga Ye. Nona Ye, jangan sampai sakit gara-gara dia. Nggak sampai segitunya. Dia nggak pergi pasti cuma karena uang. Kita kasih aja. Sampah, perhatikan. Ini 5 juta. Ambil uangnya dan pergi. Mau pakai uang usir aku. Kira surat kontraknya cuma sampah ya? Nama kamu Jiang Bei kan? Saran gue nih, sampai sini aja. 5 juta, cukup buat orang sepertimu seumur hidup. Kalau enggak, kamu enggak dapat sepeser pun. Pengawal. Berhenti. Kak, kakek bilang sebelum wafat, surat nikah ini. Langit dan bumi jadi saksi kalau ingkar janji, keluarga Ye bakal kena kutuk. Kamu perempuan sialan, ngomong apa sih? Sekarang aku lihat kamu. Kamu malah dukung orang luar. Kamu nggak suka keluarga Ye bahagia. Kamu juga nggak suka kakakmu ya. Kak, kakek dulu paling sayang kamu. Kok bisa langgar pesan terakhir beliau? Wanita sialan. Pesan terakhir, taunya cuma pesan terakhir. Kakak, Yeha masih muda. Ditipu orang itu wajar. 3 hari lagi, Gubernur Donghai, Xiao Yu, akan adakan pesta besar. Banyak pejabat tinggi hadir. Bahkan jenderal wanita nomor 1 Daxia akan datang langsung. Selain itu, ayahku juga demi tamu besar itu persembahkan pedang Yinlong kuno yang jaga keberuntungan Daxia. Dengan keluarga Zhou, keluarga Ye aman. Kontrak darah sebagai jaminan, saksi matahari dan bulan. Jika melanggar, langit dan bumi tolak. Jika keluarga Ye ingkar, 3 hari lagi aku ambil semua milik mereka. kakak ipar. Enggak, Tuan Jiang. Kakekku pernah bilang, apapun yang terjadi, perjanjian keluarga Ye harus jalan. Kalau kakakku tak menikah, aku yang menikah. Oke. Kalau kamu mau nikah sama anak Jiang yang nggak punya kuasa ini, pewaris Jiang, aku nggak peduli. Yehan, ayo balik sekarang. Kalau kamu berani pergi sama dia hari ini, jangan sebut aku ibumu lagi. Ma, biar kali ini aku yang putuskan. Kamu Kamu beneran mau penuhi janji keluarga Ye? Menikahlah denganku. Kakekku bilang, kalau kita nggak jalani perjanjian ini, keluarga Ye pasti dapat musibah. Tapi, kulihat kamu juga nggak mampu bikin keluarga Ye kena bencana. Aku cuma ingin wujudin harapan kakek saja. Gitu ya. Tuan Jiang, pesta Yinglong sudah siap. Duduk, Xiao. Sudah bawa semua barang?
Surat kontrak orang-orang ini harus dikembalikan. Besok ikut aku ke pesta Yinglong. Tuan Zhou adalah putra sah Raja Jiangnan. Dia dan Nona Ye sangat cocok. Mereka jodoh alami. Kalian semua terlalu sopan. Kalau bukan karena kakekku dulu, kontrak pernikahan darah. Aku dan Tuan Zhou sudah bersama lama. Aduh, soal kontrak itu, 4 keluarga besar juga punya. Hanya buat seneng-seneng aja. Nggak usah serius banget. Cuman selembar kontrak kedai darah harus bagi 70% harta, kenapa harus? So, betul. Hari ini lewat Jenderal Xiao, kami kenal orang besar itu. Walau tak tebus kontrak, apa yang bisa dia lakukan pada kami? Ye Han, kau juga putri kedua keluarga Ye. Mana bisa di depan umum bermain-main sama anak turunan keluarga Jiang ini? Aku nggak main-main. Kajang Bei itu kan... Diam. Jiang Bei, Ye Han masih muda, belum paham. Aku peringatkan kamu, jangan dekati dia dan simpan niatmu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Iya, Kamu Hei, Xuaner, hari ini hari lamaran kita. Nggak usah marah karena sampah begitu. Berani juga kamu datang. Nggak takut mati? minggir. Jangan halangi aku ke pesta. Kamu juga layak kaya. Orang yang datang ke pesta hari ini. Bukankah semuanya kaya atau berkuasa? Bukankah semuanya pria hebat Donghai? Sampah kayak kamu punya hak apa ikut pesta Yinglong? Tapi kamu tahu tidak, tanpa aku, pesta ini masih bisa disebut pesta Yinglong. Maksudmu, Dudu Xiaoyu, orang penting yang dibicarakan itu kamu? benar-benar sombong. Demi nikahi aku, kamu bisa bilang apa saja. Kak, Jiang Bei emang orang penting. Diam. Saat kayak gini, kamu masih bercanda sama dia. Mau bikin malu keluarga Ye, ya? Kamu seneng kan? Kak, dia emang orang besar. Aku sendiri lihat. Dengar tidak? Nona, kedua keluarga Ye bilang apa tadi? Katanya anak itu orang penting. Ya kan? Peringatanku. Jangan bikin malu di sini. Kak, percayalah padaku sekali ini. Kalau kita singgung Jiang Bei, keluarganya pasti kena masalah besar. Diam. Xuaner. Pesta Yinglong sebentar lagi. Harus beri kesan baik ke orang penting. Iya. Anak kecil, aku lagi sibuk nggak urus kamu. Kalau sadar diri, cepat pergi. Kalau tidak, Kamu kira pantas? Dari mana anak ini berani bikin rusuh di sini? Keluar! Anak muda, ini bukan tempatmu berbuat seenaknya. Kalau tak mau mati, cepat pergi. Kalau kamu ganggu pesta Yinglong yang dibuat Xiao Dudu, menyinggung orang besar 10 nyawa pun tak cukup bayar. 20 tahun lalu, kalian dikasih kemakmuran. Bukan buat kalian lawan atasan, kan? keluarga Zhao siap jadi budak seluruhnya. Demi keberuntungan 100 tahun keluarga Zhao. Keluarga yang rela gadaikan kebebasan mereka demi kekayaan besar selama 100 tahun. Keluarga yang siap taruhan umur keluarga. Demi kesaktian bela diri 100 tahun. Jika perjanjian ditandatangani, langit dan bumi jadi saksi. Jika ingkar janji, harus ganti rugi 2 kali lipat. Sudah dipikirkan matang-matang? Kami setuju. Omong kosong. Aku tak ingat ada perjanjian itu. Keluarga Zhao bisa besar seperti sekarang. Semua karena kerja keras Zhao Yan. Benar. Itu omong kosong. Apa perjanjian itu sudah berlaku? Langit dan bumi jadi saksi. Itu semua omong kosong. Cuma satu kata membuat kami mengorbankan harta dan reputasi hidup atas dasar apa? Ini. Pakai kontrak darah ini sebagai jaminan. Pakai penyesalan ini sebagai hukuman belum cukup. Diam. Terus bicara tentang kontrak darah. Terus soal penyesalan dan hukuman. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Zhou benar. Apa itu kontrak darah? Apa itu penyesalan dan hukuman? Menurutku, kamu cuma omong kosong, berpura-pura mistis. Benar. Dengan modalmu, kamu mau ambil semua milik kami? Konyol. Sombong sekali. Siapa kamu? Berani-beraninya mengatur kami. Orang keras kepala sulit diselamatkan. Kalau bukan dulu kalian gadaikan seluruh keluarga, sekarang mana bisa setinggi ini? Jadi sukses besar sekarang.
Kalian tidak hormati kontrak darah. Hari ini aku umumkan 3 hari lagi kalian harus gadaikan semua harta atau tanggung risikonya sendiri. Seluruh aset harus digadaikan. Apa benar jika menyesal akan kena hukuman langit? Kenapa itu hukuman langit karena menyesal? Cuma pura-pura mistik. Paling banter petir doang. Menurutku, aksinya lumayan meyakinkan. Oh, begitu toh. Makanya aku heran, mana mungkin segitu mistisnya. Hari perayaan besar. Cuma gara-gara lalat ini suasana rusak. Ngapain buang waktu pada penipu begini? Usir dia. Dasar pecundang, berani lawan 4 keluarga besar. Mulai sekarang, di Donghai, tak akan mudah bagimu bergerak. Minta-minta pun, tak akan ada tempat buatmu. Tak gampang bergerak. Kamu juga nggak pantas. Pengawal masuk. Aku mau lihat seberapa kuat tulangnya si sampah ini. Atau mulutnya yang lebih keras. Patahkan satu tangannya. Aku mau lihat siapa yang berani. Kurang ajar. Kalian tahu dia siapa? Tuan Jiang Xiaoyu datang terlambat. Mohon maaf. Tuan Jiang, Show you. Kau bilang si sampah ini Tuan Jiang? tak mungkin. Itu Komandan Xiao. Dia malah beri hormat ke Jiang Bei. Orang sombong muncul kalau ada keberanian. Karena Komandan Xiao. Kurang ajar, dasar bodoh kalian. Ayo cepat sini. Mohon ampun Tuan Jiang. Kami kurang sopan, mohon ampun Tuan Jiang. Ampun kami. Saat kalian mau bunuh aku, tidak seberani sekarang. Sombong. Kami cuma hormati Tuan Xiao. Jangan terlalu percaya diri. Berani bilang mau hancurkan hidup kami. Bodoh dan sombong. Keluarga kami fondasi Donghai. Kau siapa sih? Berani suruh kami bunuh diri. Anak muda. Aku putra mahkota Raja Jiangnan. Kau suruh aku bunuh diri? Kau sebodoh apa sih? Berani ngomong kayak gitu? Kalau kau cari mati. Dewa saja tak bisa nolong. Dengar nggak? Om Xiao juga tak bisa bantu kau. Anak muda, hari ini kau bakal mati tanpa utuh. Berani pukul aku. Bunuh dia. Aku mau lihat siapa berani. Xiaoyu, ayahku Raja Jiangnan. Diam, di depan Tuan Jiang. Raja Jiangnan bukan siapa-siapa. Xiaoyu, aku panggil paman, itu demi muka kamu. Hari ini kamu pukul aku cuma demi sampah ini. Aku akan buat kamu bayar perbuatanmu. Harga. Pengawal. Xiaoyu, Jamon Yinglong, sebentar lagi. Kamu malah bela sampah ini, menghina orang besar. Kalau sampai orang besar tahu, itu hukuman mati. Kamu tahu nggak? Jamon Yinglong ini buat siapa? Ketua baru Istana Longyin? Xiaoyu, kayaknya kamu lagi hilang akal. Minggir. Serahin bocah ini. Kalau enggak, aku nggak tahan lagi. Raja Jiangnan datang. Ayahku datang, bersiaplah mampus kalian. Ayah, tepat waktu sekali. Di sini, ada yang mau bunuh aku. Di Donghai ini, ada yang berani sentuh anak Raja Jiangnan. Benar-benar nyari mati. Zhou Handong. Tuan Jiangnan, Zhou Handong. Kamu benar-benar punya anak yang bagus. Sampah. Nama ayahku bukan buat kamu sebut. diam. Ayah, aku... Wang Jiangnan, Zhou Hantung, hormat pada Tuan Jiang. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Wang Jiangnan panggil dia Tuan? Wang Jiangnan. Apa Anda salah orang? Ayah, dia cuma anak tersisa keluarga Jiang. Cepat berlutut. Aku nggak mau, Es. Kenapa aku harus sujud ke anak sisa? Ayah, kamu bingung? Bukan ayahmu yang bingung, tapi dia nggak sebodoh kamu. Sampah, kamu mau ngomong apa? Aku bunuh kamu. Anak durhaka. Tuan Muda Zhou.
Diam kamu. Cepat ke sini, minta maaf ke Tuan Chang. Sujud minta maaf. Tuan Chang, aku gagal mendidik anak. Mohon Tuan Chang, ingat aku dapat anak di usia tua. Ampuni anak durhaka ini. Aku tidak mau. Kamu. Sampah. Jangan kira trik kecilmu bisa menipu ayahku, kau tak akan bisa menipunya. Jangan pikir kau jadi pusat perhatian di pesta ini. Kau harus tahu, pesta Yinglong akan segera dimulai. Siapapun yang pura-pura atau fitnah penguasa Hidden Dragon Hall akan mati. Anak durhaka. Ngomong apa kamu ini? Cepat minta maaf sama Tuan Chang. Sujud mengaku salah. Ayah, aku nggak ngarang. Dia cuma anak sisa. Kenapa harus begitu? Kamu sudah cukup belum ngomongnya? Belum. Ayah, menurutku kau sudah pikun. Menganggap penjahat jadi ayah sendiri. Durhaka, durhaka. Ayah, hari ini aku memang jadi anak durhaka. Orang. Tangkap anak durhaka ini. Kenapa kalian cuma berdiri diam? Ayah, kau sudah tua. Saatnya turun tahta. Orang. Tangkap dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Tuan Chang Nawang. Jiang Bei, Aku tak apa-apa. Kamu yakin banget ya? Aku bukan ketua aula lagi. Kalau kamu ketua, aku ini leluhurnya ketua aula. Dasar nggak tahu diri. Omong apa sih? Xiaoyu, justru kamu yang nggak tahu diri. Zaman Yinglong, sebentar lagi. Kamu sebagai gubernur harusnya jadi contoh jaga ketertiban. Malah melindungi anak buangan ini terang-terangan. Apa mau rencana jatuhin ketua aula? Kamu. Anak durhaka. Cukup. Mau hancurin keluarga Zhou juga? Ayah, yang hancurin keluarga Zhou itu kamu. Kamu lebih percaya anak buangan daripada anak sendiri. Semua. Jamuan Yinglong segera tiba. Dewan Komandan Xiao dan Raja Jiangnan tertipu oleh anak yang ditinggalkan ini. Jika ketua aula tahu soal ini, boleh tanya, apakah ada di antara kalian yang sanggup tahan marahnya ketua aula? Kata Tuan Zhou benar. Amarah ketua aula tak bisa kami tahan. Keluarga Zhou bersumpah di sini. Jika hari ini anak ini tidak dibunuh, kami tidak akan berhenti. Keseramaian juga tidak akan berhenti. Keluarga yang juga tidak akan berhenti. Keluarga Zhang dari Haicheng juga tidak akan berhenti. Keluarga Chen dari Wan Cheng juga tidak akan berhenti. Kami siap bunuh anak ini. Agar jamuan Yinglong berjalan lancar. Bodoh. Kalau kamu dulu setuju batalkan pertunangan, mungkin bisa selamat. Sekarang malah berani ngaku-ngaku ketua aula. Kamu pasti mati. Pasti mati. Kalian tak layak. Tapi ada satu hal yang benar dari ucapanmu, amarahku. Kalian tak sanggup menanggungnya. Sampah, kamu aja. Coba lihat dirimu sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya pura-pura jadi ketua bahkan bicara soal amarah. Konyol, kau menantang kekuatan dewa. Kau pantas mati. Shu Han Dong. Tuan Chang Nawang, anak durhaka ini benar-benar berani. Berani melecehkan kekuatan Anda. Hari ini aku putus hubungan ayah anak dengannya. Mulai sekarang dia diusir dari keluarga Zhou. Diusir dari keluarga Zhou selamanya. Tuan Chang, mohon beri ampun pada anggota keluarga Zhou yang lain. Tolong ampuni yang tersisa. Aku Zhou Handong rela serahkan tahtaku. Anak durhaka. Hari ini aku sendiri akan menghancurkanmu. Surat perintah raja. Mengapa surat perintah raja ada padamu? Oke. Jadi kau ini memang pembuat masalah. Dari dulu kau harap aku mati ya? Iya kan? Surat perintah Raja Jiangnan. Taat perintah, bukan orangnya. Mau lihat siapa yang berani? Berani bertindak. Kamu. Jangan gerak, jangan. Sampah. Giliranku. Lihat siapa yang berani. Hari ini kalau kalian sentuh satu helai rambut Tuan Jiang, akan langsung dibunuh. Zhou Chen, kamu benar-benar cari mati hari ini. Xiaoyu, yang cari mati itu kamu. Aku hormati kau sebagai paman karena kau gubernur Donghai, bukan biar kau sok tua di sini. Serang. Xiaoyu, kau pakai nyawa mereka buat lelucon ya. Ada surat perintah raja, kenapa belum mundur? Surat Raja Jiangnan di tanganmu. Tak bisa perintahkan orangku. Benarkah? Jangan gerak. Jangan gerak. Kalian, kamu. Xiaoyu, jangan lupa, surat Raja Jiangnan mewakili siapa? Itu mewakili pemimpin ibu kota.
Kamu mau mereka seperti kamu. Dituduh fitnah dan memberontak. Sampah. Bukannya kamu ngaku sebagai pemimpin. Bukannya kamu didukung Xiaoyu. Sekarang kenapa? Kenapa diam? Jadi bisu ya? Konyol. Aku Jiang Bei selalu mandiri, tak butuh dukungan siapapun. Keras kepala banget. Tuan Zhou. Sudah, jangan banyak omong. Mending bunuh langsung saja. Kalau dilihat pemimpin, kita bakal kena masalah. Jangan-jangan identitas Jiang Bei palsu. Pura-pura jadi pemimpin ya. Bunuh saja. Kalian pantas. Sombong banget. Lebih baik mati. Serang, bunuh dia. Pewaris keluarga Jiang, mati saja. Ya, kalau saja keluarga yang dulu tidak bertukar. Ilmu bela diri luar biasa selama ratusan tahun. Kalau tidak, dengan skill lemahmu itu, Semua ini hasil kerja keras Jiang. kerja keras. Keluarga yang tak layak memakai kata itu. Kepala keluarga yang dia raja bela diri di Donghai. Kenapa? Jangan-jangan anak ini diam-diam suap staf di sini. Meracuni kepala keluarga yang... Masa sih? Oh, begitu-begitu. Ternyata begitu ya. Waris keluarga Jiang, kamu benar-benar meracuni kepala keluarga yang... Meracuni. Kau mesti mati. Pantas saja Yang, sang raja bela diri. Ternyata kalah dari dia. Tak ada obatnya. Yang tak ada obatnya itu kamu. Serang. Lihat siapa yang berani sentuh Tuan Jiang. Serang. Hari ini siapapun yang halangi aku, bunuh anak sisa ini. Sama saja dengan pemberontakan. Harus dihukum mati. Bahkan ayahku pun tak dikecualikan. Kecuali aku mati. Siapapun yang berani kurang ajar ke Tuan Jiang, aku Raja Jiangnan akan langsung habisi. Paman Zhou, dia memang hanya anak sisa keluarga Jiang, bukan pemimpin balai apapun. Jiang, Ayah, ngapain sih? Suanar itu calon menantumu. jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kamu yang ayahku, oke? Gara-gara kamu, ayahku jadi kehilangan akal. Kamu sungguh pantas mati. Tuan Jiang, Waktunya sudah tiba. silakan ambil pedangnya. Kamu mau apa? Ambil pedang. Hanya kamu? Kamu nggak layak sentuh pedang Yinlong. Mana kamu tahu aku nggak layak? Berhenti. Kamu nggak layak. Xiaoyu, berani sekali kamu. Kamu biarkan anak buangan ini sentuh pedang Yinlong. Diam. Raja Jiangnan, Waktunya sudah tiba. Duk Xiaoyu dari Donghai undang Pak Jiang ambil pedang. Raja Jiangnan Zhou Handong undang Pak Jiang ambil pedang. Ambil pedang. Ambil pedang. Gimana bisa ambil pedang? Tidak, dia nggak layak. Dia cuma anak buangan keluarga Jiang. Kenapa bisa ambil pedang? Pikiran sempit. Jangan mentang-mentang tahu silat. Bisa seenaknya di jamuan Yinglong. Kamu pikir bebas berbuat apa saja? Pedang Yinlong jaga nasib Agung Daxia. Hanya orang terkuat boleh sentuh. Cuma ketua Hidden Dragon yang bisa cabut. Kamu cuma anak buangan Jiang. Berani macam apa? Pedang itu milikku. Apa yang perlu kutakuti? Tak ada yang perlu kutakuti. Amarah pedang. Raungan naga. Dasar sampah, tamat kau. Sekarang kami tak perlu turun tangan. Kau sudah bangkitkan amarah pedang Yilong. Itu artinya mati. Dewa pun tak bisa selamatkan. Jiang Bei, cepat pergi saja. Tak lama lagi ketua datang, hidupmu pasti habis. Mau kemana? Kamu kan jago banget pura-pura. Kak, Jiang Bei itu bukan... Diam. Sampah. Sekarang takut mau kabur ya. Terlambat aku kasih tahu. Gitu ya. Kamu tuh nggak usah sok kuat, dasar pecundang. Kalau sekarang kamu mau berlutut minta ampun sama aku, mungkin aku bisa memohon buatmu ke kepala aula. Biar jasadmu utuh. Kasih sisa untuk keluargamu. Kamu bodohnya parah sih. Mau itu Sword Fury atau Dragon Roars, semua itu cuma cara mereka menyambut aku. Sampah. Aku nggak salah dengar. Kamu bilang Sword Fury sama Dragon Roar itu nyambut kamu? Jiang Bei.
Kamu benar-benar sakit parah. Mending periksa otakmu deh. Pedang Yinlong itu milik mantan kepala aula. Itu kehormatan tertinggi. Sedangkan kamu, hanya sisa keturunan keluarga Jiang. Apa hakmu bilang pedang itu menyambutmu? Awalnya aku kira kamu punya trik. Tapi otakmu benar-benar lemah. Sekarang mimpi pun kamu nggak ngerti. Masih berani omong besar. Bilang pedang Yinlong menyambutmu, omong kosong. Ayah, Xiaoyu, sekarang kalian masih percaya sampah ini kepala aula? Menantang atasan, pantas dihukum mati. Mantas dihukum mati. Jiang Bei, Sampah. Sekarang ayahku dan Xiaoyu pun mau bunuh kamu. Kamu mau lawan aku pakai apa sekarang? Jiang Bei, menyerahlah. Setidaknya jasadmu utuh. Kalau tidak, engkau akan dicincang. Dosa langit masih diampuni. Dosa sendiri tak bisa hidup. Jiang Bei, kau dengarkan. Cepat berlutut. Minta maaf ke Tuan Zhou. Kalau tidak, jasadmu pun tak utuh. Diam. Sudah mau mati, masih keras kepala. Kalian yang hina, Tuan Jiang. Kalian yang pantas dihukum. Ayah, Xiaoyu. Kalian yang keras kepala. Bukan kami, Diam. Zhou Handong. Kau yang harus diam. Demi masa depan keluarga Zhou, apa itu salah? Kenapa? Kau lebih percaya anak keluarga Jiang ini daripada percaya padaku. Kenapa? Kenapa? Karena dia Tuan Jiang. Tuan Jiang. Xiaoyu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Sampah ini. Mana bisa dia dipanggil Tuan Jiang? Dia cuma anak sisa keluarga Jiang. Jiang Bei, semua ini karena kamu. Apa kamu masih mau jadi pengecut? Sembunyi di belakang orang lain. Biar mereka mati buat kamu. Kalau masih laki-laki hari ini, bunuh diri untuk menebus kesalahan. Kok bisa begini? Itu pedang naga tersembunyi melindungi tuannya. Dia benar-benar pemimpin Hidden Dragon Hall? Barusan pedangnya melindungi tuannya. Pedang naga tersembunyi melindungi Tuan. Berarti si sampah ini, statusnya dia adalah Tidak. Tidak mungkin. Mana mungkin anak sisa itu pemimpin Hidden Dragon Hall? Kalian cepat bersujud hormat pada pemimpin baru Hidden Sect. Tunggu apa lagi? Ye Tianzi datang. siapa itu? Berani sekali. Berani buat pedang Hidden Dragon bergetar. Ye Tianzi, kau datang tepat waktu. Bantu aku tangkap si pembangkang ini. Raja Jiangnan, tenang. Siapapun yang tidak hormat pada pemimpin hari ini, tak ada yang bisa lolos. Jangan-jangan sampah ini benar-benar pemimpin. Anak bagus. Kau berani ikut-ikutan dengan Shu Tianzhao? Permainkan aku seenaknya. Bahkan pura-pura jadi pemimpin. Mati 10.000 kali pun pantas. Ye Tianzi, ini sebenarnya apa? Orang bodoh ini Shu Tianzhao, dia kirim buat nakutin kita. Aku sudah rahasiakan cari tahu semuanya. Kalau enggak, dia sudah lolos. Mustahil, Ye Tianzi. Kau salah paham ya. Tapi pedang Hidden Dragon hanya melindungi pemimpin. Nak, ada yang mau kamu katakan lagi? Ya Tianzi, menurutmu aku harus bilang apa? Ngaco. Berani-beraninya pura-pura jadi pemimpin. Dendam jariku yang putus hari ini. Akan kucari pertanggungjawabanmu juga. Ye Tianzi, apa yang mau kamu lakukan? Sudah lupa ya kontrak gadai? Raja Jiangnan, anak ini sangat nekat. Sampai-sampai berani pura-pura jadi pemimpin. Cuma selembar kontrak gadai. Apa susahnya didapat? Itu tidak mungkin. Raja Jiangnan, apa yang tidak mungkin? Kontrak gadai itu cuma disebutkan, tidak pernah diperlihatkan. Kontrak gadai dua keluarga kita, semua orang di ibu kota tahu. Tinggal tanya saja pasti tahu. Sudah lupa kemarahan pemotongan jari waktu itu? Putus jari bukan masalah besar. Dulu memang kita yang salah pada atasan. Tuan Jiang. Cuma dihukum di tempat. Hukuman? Zhou Handong. Kamu sedaknya Raja Jiangnan di ibu kota. Dia cuma anak yang ditinggal. Cuma sampah.
takut apa sama dia. Karena dia lebih tahu waktu dari kalian. Ye Tianzi. Dia pakai trik kecilnya. Berkali-kali pura-pura jadi pemimpin. Bahkan berani sentuh pedang naga tersembunyi. Hari ini, aku Zhou Chen. Mohon bantu, bunuh dia di sini. Keluarga Zhao Donghai mohon Ye Tianzi bunuh dia. Keluarga Yan Donghai mohon bunuh dia. Keluarga Dai Wancheng mohon bunuh dia. Keluarga Marongcheng mohon dia dibunuh. Bunuh dia di sini. 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 Berani pura-pura jadi pemimpin. Masih mau ambil pedang naga tersembunyi. Hari ini kau harus dibunuh di sini. Sampah. Jangan kira kau sudah menipu pedang naga tersembunyi. Bukan berarti kau pemimpin Hidden Dragon. Tetap saja kau harus mati sekarang. Anak sisa keluarga Jiang. Sampai sekarang pun kau tak berani akui. Apa kau palsu? Apa itu nyata? Apa itu palsu? Jiang Bei, berhentilah pura-pura. Ye Tianzi ada di sini untuk menaklukkan. Hari ini kau pasti celaka. Ye Tianzi pimpin. Night Patrol yang sangat terkenal. Selama dia mau turun tangan, anak ini tak akan bisa kabur. Tak bisa kabur. Jiang Bei, Waktunya sudah genting. Kau masih mau lindungi dia. aku... Dasar gadis bodoh, kau belum mengerti? Dia itu penipu. Hanya seorang sampah yang berpura-pura jadi orang lain. Ya kan? Apa kau benar mau hancurkan keluarga Ye? Baru kau senang ya? Kak, aku tak ingin hancurkan keluarga Ye. Aku... Belum cukup. Lepaskan. Sampah, berani kamu lawan. Sampah, lepaskan aku. Atau ku bunuh kamu. Kalau kamu nggak diem, aku bunuh kamu sekarang. Kamu mau bunuh siapa? Ye Tianzi, kamu gila, Tuan Jiang. Ternyata benar Hidden Dragon. Raja Jiangnan. Menurutku kamu yang gila. Aku sudah selidiki semua. Dia itu satu-satunya yang selamat dari keluarga Sudi ibu kota, keturunan keluarga Jiang. Kita hampir tertipu oleh anak ini. Untung ada Tuan Ye Tianzi dari awal sudah menyadari tipuan anak ini. Kita bakal tertipu olehnya. Keturunan keluarga Jiang. Kamu habis. Hajar. Siapa berani? Raja Jiangnan. Kamu hilang akal ya? Saat kayak gini masih mau bantu anak itu. Ye Tianzi, ini bukti yang kamu maksud. Ye Tianzi, ayahku lagi ngawur. Biarin aja dia. Sampah. Mau lihat siapa yang bakal bantu kamu sekarang? Bantu. Kamu tahu ini apa? Ini akta gadai. 30 tahun lalu, keluarga Wei tukar kebebasan untuk gadai. Tukar agar Wei tua hidup 50 tahun. Jadi kamu nggak bisa bedain baik buruk. Bikin kamu melawan atasan. Bikin kau tidak hormati aku. Omong kosong. Aku nggak tahu itu akta apa. Jangan ngarang di sini. Pengawal. Tangkap dia. Siapa membangkang? Bunuh di tempat. Siapa ikut bergerak mati. Kurang ajar. Berani kau melawan. Diam. Tak tahu diri. Barusan aku dengar suara naga mengaum. Ini, kok bisa begini? Pasti ulah anak keturunan Jiang itu tadi. Keturunan Jiang. Berani-beraninya main tipuan. Kamu benar? Ya, keluarga Wei melanggar aturan, harus menyesalinya duluan. Segera kembalikan. Dengan bunga sekaligus pokoknya. Keluarga Wei jadi budak turun-temurun, termasuk Wei tua. Waktu hidup mereka semua harus dikembalikan. Apa? Sebelum aku pergi. Bukankah kesehatan Tuan baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba meninggal? Kenapa? Kenapa? Semuanya gara-gara kau, keturunan Jiang. Cepat bunuh dia. Hancur. Ratu Sujing Sutianjiao tiba. Wei Junming salah gunakan kekuasaan bikin masalah di wilayah ini, lawan atasan. Menurut hukum Daxia, Dicopot jabatan? Ratu Shujing, Shu Tianjiao, salam pada Tuan Jiang. Dicopot jabatan.
Tidak, aku tidak mau. Keluarga Wei turun-temurun jadi Ye Tianzi. Kenapa cuma dengan satu kata darimu aku dicopot? Aku mau bertemu pimpinan di ibu kota. Perintah tertinggi. Shu Tianjiao menjaga pedang naga lindungi Daxia. Dia punya hak eksekusi langsung. Zhou Chen. Tak hormat pada pemimpin kuil. Layak dihukum mati. Tidak. Jangan. Pengawal. Bawa pergi. Ayah. Tolong aku, ayah. Ayah, tolong aku. Dosa sendiri tak bisa dimaafkan. Tolong aku. Pak Jiang, keluarga Zhou bersalah. Mohon ampun, Pak Jiang. Pak Jiang, keluarga Yan bersalah. Mohon maafkan kami, Pak Jiang. Keluarga yang bersalah, Pak Jiang, mohon maafkan kami. Terlambat. Tuan Jiang, kami juga tertipu oleh Zhou Chen. Kami baru tersadar setelah dibohongi Zhou Chen. Makanya kami tak mengenal siapa Anda sebenarnya. Makanya kami lancang pada Anda. Tuan Jiang, kami sadar sudah salah. Semua sudah terjadi. Saya Zhou Yan rela bunuh diri untuk menebus dosa. Saya serahkan semua harta saya. Mohon Tuan Jiang maafkan keturunan keluarga Zhao. Tuan Jiang, saya Yan Yao rela bunuh diri, akan menyerahkan seluruh harta. Tolong Tuan Jiang maafkan generasi keluarga Yan. Keluarga yang juga setuju. Ini salahku. Aku tak seharusnya menyesal. Sekarang kita langsung menikah saja. Menikah? Siapa bilang mau nikah sama kamu? Xiang Bei, 20 tahun lalu keluarga Ye janjikan pernikahan. Sekarang, bukankah seharusnya kita menikah? Iya, sebenarnya. Nona Ye selalu mengujimu. Sekarang kau lulus ujiannya. Kupikir kalian harus nikah sekarang juga. Iya. Biar Dewa Perang Shu jadi saksi nikah kalian. Benar. Paman Zhao benar. Biar Dewa Perang Shu jadi saksi nikah kita. Kau juga layak, Tuan Jiang. Kalian benar-benar tak tahu malu. Bahkan kata-kata soal ujian semacam itu kalian berani bilang, masih bisa ngomong kayak gitu. Jiang Bei, kau laki-laki bukan? Terus ribut gini apa serunya? Ribut? Jujur saja. Sejak keluarga Ye ngotot mengingkari janji waktu itu, Donghai nggak ada tempat buat keluarga Ye. Sama juga buat kalian. Jiang Bei, apa kamu benar-benar mau hancurkan keluarga Ye dan 4 keluarga besar? Bukan aku yang mau hancurkan kalian. Sebenarnya semua salah kalian sendiri. Pantas. Nyesal duluan. Guntur menggelegar. Hukuman langit datang. Kalian siap belum? Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hahaha, Jiang Bei, cukup. Sudah punya wanita ini jadi pendukungmu. Kenapa masih pura-pura misterius di sini? Kenapa masih ngejar kami semua? Kalau kamu dari awal ngaku sehebat ini, aku nggak bakal putus pertunangan. Salah sendiri. Salahku? Kalian berani juga ngomong gitu. Jiang Bei, maumu apa? Nanti juga tahu. Halo. Apa keluarga Zhao bangkrut? Apa? Keluarga Yan juga bangkrut. Semua ini di Jiang Bei. Kamu yang mengaturnya, kan? Keluarga Zhao terima hukuman. Kenapa tetap mau habisi kami? Apa benar? Tak bisa kasih anak Yan jalan hidup sedikit pun. Tuan Jiang, apa mau 4 keluarga besar musuhan mati-matian sama kamu? Baru puas. Kalian lemah menantangku. Berani ngomong soal musuhan mati-matian. Kalau saja kalian dulu menyesal, takkan terjadi ini. Hukuman darah langit bukan omong kosong. Dewa pembunuh datang. Sombong sekali. Selalu bicara soal hukuman langit. Dewa pembunuh datang. Kita selamat. Hahaha. Betul. Dewa pembunuh lebih tinggi dari ratu.
Dan dia juga jenderal perang istana. Apa itu hukuman langit omong kosong? Gue nggak percaya. Bajingan yang cuma bisa andalkan wanita. Cuma muji dia dikit, dia jadi ngerasa dirinya penting. Berani-beraninya pengen perintah kita, hilang aja dari Donghai. Shu Tianjiao, kamu berani banget. Kamu Ratu Shangjing, tapi berani campuri urusan luar Shangjing. Boleh tanya, Dewa Pembunuh. Mana batas luar Shangjing? Apa Donghai tidak masuk wilayah Daxia? Atau atasanmu nggak layak pimpin Donghai? Apa katamu? Kamu cuma ngeles aja. Ngomong nggak jelas. Gemetar dari pedang naga tadi itu gara-gara kamu kan? Pedang naga itu milik mantan pemimpin kuil naga. Ditinggal di sini untuk lindungi Daxia. Sekarang bergetar karena kamu. Kesalahan apa ini? Tuan Pembunuh benar-benar tidak berguna. Bikin pedang naga terus bergetar. Juga di bawah perlindungan Komandan Xiao dan Raja Jiangnan. 2 orang melindungi dia. Dengan sombong ngaku dia pemimpin aula. Bahkan bilang pedang ini milik dia. Tuan Pembunuh, apa yang Nona Ye bilang benar. Keluarga Zhao bisa jadi saksi. Keluarga Yan juga bisa jadi saksi. Keluarga yang pun bisa buktiin. Apa kalian layak bicara di sini? Mundur. Baju Tianjiao, kamu pikir ini ibu kota kamu? Kamu pikir semua harus nurut kamu? Tuan Pembunuh Dewa. Shu Tianjiao sampai menyalahgunakan kekuasaan, menindas aku, dan terang-terangan membela pria tampan ini. Dia bahkan rela. Apa? Shu Tianjiao, berani sekali kamu. Kamu nggak mau kasih penjelasan? Dia kerja buat aku. Kenapa aku harus jelasin ke kamu? Tuan Jiang, Kenapa kamu panggil dia Tuan Jiang? ada masalah? Kepintaran Tuan Jiang seluas elang raksasa. Terbang jauh 9.000 li. Aku panggil dia Tuan. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Menurutku kamu nggak tahu malu. Dan kamu juga. Bikin Ratu Beijing memanggilmu, Tuan. Hari ini aku mau lihat. Sebenarnya kamu punya apa? Sampai Dewa Perang hormat sama kamu. Shu Tianjiao, setelah aku bereskan orang sombong ini, baru aku tuntut kamu. Aku ulangi lagi, Dewa Pembunuh. Pak Jiang secerdas burung kunpeng di langit. Kalau kamu tetap kurang hormat padanya, jangan salahkan aku. Kalau aku kurang hormat padamu, Shu Tianjiao, beraninya kamu. Berani mengacungkan pedang ke Dewa Pembunuh. Kamu juga mau memberontak, menantang atasan. Dewa Pembunuh kok kita setara. Mana mungkin aku lawan atasan? Lagi pula, di sini atasan hanya penguasa ibu kota. Dan Pak Jiang, Apa katamu? Shu Tianjiao, aku tanya sekali lagi. Kamu mau terus salah. Shu Tianjiao, kamu benar-benar bodoh. Cuma demi cowok tampan ini, berani lawan Dewa Pembunuh. Tuan Dewa Pembunuh, Shu Tianjiao keras kepala. Menurut hukum Daxia, harus dihukum mati. Tuan Dewa Pembunuh, ucapan Ye Tianzi benar. Dia memang layak dihukum mati. Wanita ini berani memukulku, walau kau ratu. Lalu kenapa? Hari ini kau menyinggung Dewa Pembunuh. Kau tetap akan dihukum mati. Bahkan dia pun tak bisa lolos. Shu Tianjiao, kau sudah kelewatan. Dewa Pembunuh. aku sedang menghajar orang. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Ikut campur. Hari ini aku pasti ikut campur. Tuan Dewa Pembunuh, ini semua salah paham. Sebenarnya Tuan Jiang, dia memang Yinlong. Cukup. Raja Jiangnan, Dewa Pembunuh bertugas di sini. Apa maksudmu ikut bicara? Ya Tianzi, jangan fitnah aku. Kau tidak tahu siapa Tuan Jiang. Siapa? Cuman anak sisa keluarga Jiang. Cuma peliharaan Shu Tianjiao. Apa dia juga pemimpin istana? Wei Junming, pegadaian Yinlong ya. Pegadaian Yinlong. Cuma pegadaian jelek, kan? Tunggu. Pegadaian Yinlong. Pedang Yinlong, jangan-jangan Raja Jiangnan, kamu kira pegadaian ini pemilik Yinlong gitu. Kamu tahu nggak, Dewa Pembunuh itu dulu jenderal pemimpin istana. Dewa Pembunuh, saya sarankan pikir-pikir dulu. Raja Jiangnan, maksudmu apa? Urusan saya. Kamu mau ngatur? Mundur. Raja Jiangnan mau melawan atasan. Lawan saya? Saya tidak berani. Saya cuma tak mau melawan Dewa Pembunuh. Salah terus jadi. Mohon pada Dewa Pembunuh. Cukup mundur. Atau mati. Oke. Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan kabulkan.
Wanita sial berani pukul aku, pantas. Dewa pembunuh hebat? Dewa pembunuh hebat. Dewa pembunuh? Dialah dalang segalanya. Karena ratu, dia menipu ratu, si sampah tak tahu malu ini. Sudah tertipu olehnya. Menghasut ratu dosamu tak terampuni. Sentuh pedang Yilong, kamu lebih layak mati. Serius? Haha. Cowok genit sudah segini masih pura-pura tenang. Masih bisa jaga muka. Mau tak kasih kesempatan bunuh diri? Kamu belum layak biar aku bunuh diri. Mati saja. Kalau kamu suka bunuh diri, maka kamu bunuh diri duluan. Apa Raja Malam mati begitu saja? Sampah, apa yang kamu lakukan pada Raja Malam? Brengsek berani mencoba membunuh Raja Malam. Dia sudah suruh aku bunuh diri. Masa aku biarkan dia hidup? Kamu... Sampah. Aku bakal buat hidupmu lebih buruk dari mati. Sampah. Aku bakal buat hidupmu lebih buruk dari mati. Mundur, dia belum bisa lukai aku. Sampah, mati saja. Hancur. Yang bisa buat pedang naga tersembunyi bergetar hanya kepala istana naga tersembunyi. Jangan-jangan, apa ini kekuatan negara Daxia? Kamu berani sekali. Pedang naga tersembunyi hanya boleh dipegang kepala istana. Sekarang demi rebut kekuatan negara Daxia, kamu berani berkali-kali membangkitkan amarah pedang dan raungan naga. Sudah kubilang dari awal, dia sama sekali bukan siapa-siapa. Tak nyangka dia bukan kepala Yonglong. Bukan juga tak masalah. Ternyata dia diam-diam ingin ambil tindakan. Berniat sentuh pedang Yonglong. Pengkhianat besar yang mau curi nasib negara. Betul. Dia mau curi nasib Dacia. Siapapun dia, pokoknya semua harus bunuh dia. Dasar sampah. Benar-benar nekat. Berani-beraninya curi nasib negara. Anak nakal, dengar nggak? Cepat jauhi dia, jangan terlibat. Ngapain diem aja? Aku nggak mau. Tuan Jiang nggak akan curi nasib Dasya. Benar, Tuan Jiang pasti nggak akan jadi pencuri nasib Dasya. Tuan Dewa Pembunuh, kami rela jamin nyawa untuk Tuan Jiang. Dia benar-benar bukan penjahat pencuri nasib. Diam. Mundur. Apa kalian juga mau mati demi dia? Mau korbankan nyawa sendiri? Tuan Dewa Pembunuh, Anda seorang jenderal istana. Kenapa bilang dia bukan tuan istana? Tuan Dewa Pembunuh, Zhou Handong, tolong pikirkan baik-baik. Pikir ulang kau ajariku. Kami tak berani. Tapi Tuan Dewa Pembunuh, kalau bertindak tanpa cek dulu, aku Xiao Yu mati pun rela. Akan tetap lindungi Tuan Jiang. Aku Zhou Handong mati pun rela. Juga tetap lindungi Tuan Jiang. Tuan Dewa Pembunuh, Xiao Yu sarankan satu hal. Jika Tuan Jiang benar Tuan Istana, apa yang akan Anda lakukan nanti? Itu benar-benar lelucon besar. Aku adalah dewa pembunuh Dacia. Hanya kalian semut kecil. Layak kasih saran padaku? Kau. Pencuri nasib Dacia harus mati. Kalau kalian masih keras kepala, maka mati bareng mereka saja. Serius? Jiang Pei, ayo pergi. Ayo. Dia harus mati hari ini. Kumohon kalian. Tuan Jiang, dia cuma bercanda. Jangan percaya dia. Izinkan kami pergi. Jangan berlutut. Aku Jiang Bei belum serendah itu, sampai wanita berlutut minta ampun. Tapi, Shh. Percaya padaku. Siap mati? Mati saja. Hati-hati! Pengacau mati. Mati! Sombong sekali. Cari mati. Kamu tak pantas. Pedang datang.
Pedang naga tersembunyi melindungi Tuan. Kok bisa begini? Siapa kamu sebenarnya? Bisa buat pedang naga tersembunyi lindungi Tuan? Keluarga Jiang, Jiang Bei. Tak mungkin. Kamu keturunan keluarga Jiang. Kenapa pedang naga tersembunyi melindungimu? Pedang naga tersembunyi hanya bisa dicabut oleh penguasa naga tersembunyi. Kecuali kamu penguasanya. Mati saja. Kau tak bisa bunuh aku. Kau tak bisa bunuh aku. Aku dewa pembantai Daxia. Dewa pembantai Daxia. Kamu gak berguna. Berani sekali kamu padaku. Kalau kamu bunuh aku, kamu bakal diburu Daxia. Bahkan mereka bakal mati karenamu. Begitukah? Sampah, berani sekali kamu padaku. Gitu ya. Aduh. Keturunan keluarga Jiang. Kusaranin kamu lekas lepasin aku. Semua yang terjadi sebelumnya, bisa aku maafkan semua. Kalau guruku datang, kamu tak akan bisa kabur. Pergi. Lucu banget. Kalau lepasin aku kasih tahu satu rahasia. Kamu belum pantas negosiasi sama aku. Kalau aku bilang padamu, kakakmu Jiang Xin masih hidup. Apa? Kakakku, dia memang masih hidup. Di mana dia? Waktu itu, guru negara tahu secara tak sengaja. Darah keluarga Jiang kalian bisa dipakai untuk berlatih seni abadi terlarang Daxia. Jadi dia membantai seluruh keluarga Jiang, tapi baru tahu setelahnya. Hanya darah satu orang bisa dipakai. Orang itu adalah kakakmu, Jiang Xin. Situ Baye. Apa mungkin orang yang guru sebut pengkhianat Yin Long Hall itu dia? Lanjutkan. Jadi guru negara menahan kakakmu. Selama 20 tahun, setiap hari dia diambil darahnya untuk latihan seni abadi guru negara. 20 tahun. Ah, bajingan tua itu. Aku musuh bebuyutanmu. Penasihat Agung Daxia Situbaya datang. Kamu cuma anak sisa, berani bicara besar di depanku, musuh abadi. Hah, sangat lucu. Penasihat Agung, tolong. Sampah, berani khianati aku. Untuk apa aku perlu kamu? Penasihat Agung, jangan begitu. Hal kecil saja harus aku sendiri. Untuk apa kamu hidup? Pedang, kemari. Hah? Bagaimana bisa? Bukankah pedang Yinlong hanya bisa ditarik oleh Tuan Yinlong? Bagaimana bisa? Apa ini segel yang ditinggal orang tua itu? Belum hancur total, tapi rantai naga sudah rusak sekarang. Pedang kemari. Pedang kemari. Berhands. Mau mati? Hati-hati. Awas. Kalian yang cari mati. Sombong. Orang tua sialan. Berjaga 20 tahun penuh. 20 tahun. Rantai naga sudah putus. Masih saja jaga aku. Tua bangka, mampuslah. Minggir. Sekarang Kakek tua, bahkan sempuan naga emas juga kau dapat. Dia, patut mati. rakus tua yang patut mati itu kau. Dulu kau serang guru diam-diam, mengkhianati istana Yinlong, ingin rebut pedang Yinlong. Itu benar-benar durhaka. Langit dan bumi pun menolak. Lalu kau habisi keluarga Jiang. Biarpun kau dicincang 1000 kali, tetap tak hilangkan dendamku. Jadi maksudmu, mau bunuh aku? Coba saja. Tak tahu diri. Bukan cuma kau.
Dulu yang tua itu juga. Tak yakin bisa bunuh aku. Sekarang aku sudah master. Di bawah dewa aku paling kuat. Kau mana mampu? Tapi kalau hari ini kau serahkan sempuan naga emas baik-baik, mungkin aku biarkan kau hidup. Kau tak layak. Penghalang sudah dibereskan. Serahkan Abakus naga emas. Aku akan biarkan kau hidup. Aku bilang kau tak layak. Berani sekali kau. Berani menghina guru negara. Lihat saja ku tebas kau. Jiang Bei, kau benar-benar mengejutkan. Tak kusangka kau sudah capai tingkat pejuang. Sayang, tetap tak cukup lawan aku. Kalau kau tak mau menyerah, Abakus naga emas, hari ini akan kuperlihatkan di bawah Grandmaster semua semut saja. Setelah bunuh kau, Abakus naga emas juga jadi milikku. Apa takdir dinasti Daxia akan hancur di sini? Jiang Bei, engkau pasti tak apa-apa. Aku percaya padamu. Meskipun kamu pemimpin aula, so what? Di depan guru negara kamu tetap tidak berguna. Sekarang guru negara Jiang Bei sudah capai level Grandmaster. Membunuhmu lebih mudah dari membunuh semut. Di seluruh Daxia, kayaknya tak ada yang bisa tahan 1 menit lawan guru negara. Kekuatan guru negara emang ngeri. Dasar sampah, cepat menyerah. Jangan tunggu guru negara bikin kamu minta ampun. Itu udah terlambat. Sampah tetap saja sampah. Masih nggak sadar realita. Jiang Bei siap mati? Dasar tua bangka. Hari ini aku pasti bunuh kamu. Nggak tahu diri. Jiang Bei. Tuan Jiang, Jarak antara kita seperti langit dan bumi. Kata orang telur nggak bisa lawan batu. Jiang Bei belum mau nyerah. Dasar tua bangka. Nasibku kutentukan sendiri, bukan surga. Cari mati. Yang cari mati itu kamu. Pedang datang. Rakus tua, hari ini ku tebas kepalamu, demi bela kebenaran Daxia. Korbankan darah untuk keluarga Jiang, arwah 120 orang di surga. Cuma kamu sendirian, sampah level petarung layak. Jiang Bei, meski kamu pegang pedang naga tersembunyi, levelmu sama aku beda 2 tingkat penuh. Jadi hari ini pasti kubunuh kamu. Dan pedang itu pasti jadi milikku. Asal bisa latih pedang naga tersembunyi, ilmu abadi di baliknya, itu sudah lawan takdir. Jadi immortal sejati. Kamu tak bisa diselamatkan. Mati pun tak menyesal. Matilah. Jiang Bei yang harus mati itu kamu. Karena, kenapa? Jelas aku level master. Bukankah kamu level petarung? Tidak. Tidak mungkin. Aura yang kamu pancarkan jelas. Level petarung. Aku paham. Pasti itu. Pasti itu. Bajingan tua, waktumu habis. Ini gimana bisa? Kerja bagus. Pelindung tertinggi datang.
Ada titah tertinggi, guru negara Situbaye, kuasai pemerintahan, diam-diam sekongkol dengan Raja Kunlun, incar dinasti Daxia. Dalam 20 tahun, sewenang-wenang dan kejam, membantai pejabat setia tanpa hitung. Jiang Bei tak ikut pemberontakan, bunuh penjahat, pulihkan damai Daxia, gelar Raja Pelindung Negara. Jiang Bei terima perintah. Jiang Bei terima perintah. Ada banyak orang di Jiang Bei. Apa rencanamu? 4 keluarga besar Donghai langgar perjanjian duluan. Selain keluarga Ye, basmi 9 generasi. Yushuan mati mengemis. Jiang Bei, kau sudah merusak rencanaku. Aku tak akan berdamai denganmu. Setahun lagi aku pasti kembali. Itu suara Raja Kunlun. Sial. Raja Kunlun ada di puncak Beihai. Segelnya hampir pecah. Jika Raja Kunlun bebas, dunia pasti kacau. Jiang Bei, atas nama Tuan Besar, kami tawarkan setengah nasib negara demi menukar pedang naga tersembunyi, menjaga Daxia, agar Daxia aman. Setengah nasib negara? Sudah yakin? Sudah. Kontrak darah jadi jaminan. Langit dan bulan jadi saksi. Kalau melanggar, langit dan bumi akan menolak.